Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah audio system dengan brand Polytron. Ini teman-teman. Dan untuk tipenya adalah tipe PMA Polytron Multimedia Audio. Di sini tertulis seperti itu. Untuk panel bagian depan di sini bisa kita lihat tombol on off, bass, treble, mic, echo, bluetooth, dan untuk bagian bawah terdapat bass oke, like, dan di sini menu input. Dan untuk di tengah di sini terdapat potensio master volume. Untuk bagian bawahnya terdapat mic, USB, card reader, aux in, dan mic 2. Dan untuk tipe detailnya bisa kita lihat label di belakang bodinya. Tertulis Polytron PMA 9507. Menurut informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya untuk Polytron Multimedia Audio ini pada dasarnya tuh hidup, tapi untuk bassnya itu tidak keluar. Di speaker kanan dan kiri itu normal, tapi untuk subwoofernya yang di tengah sini ini tidak keluar suara. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita coba untuk audio sistemnya ini. Coba saya colokan. Bisa teman-teman lihat di indikator di sini tertulis standby. Selanjutnya saya tekan tombol power on-nya. Bluetooth mode, waiting for connection. Nah, seperti itu. Untuk fungsi-fungsi yang lain tidak masalah. Speaker kanan hidup, kiri hidup. Untuk display pun nggak ada masalah. Volume kita putar pun untuk display berubah. Tapi untuk subwoofernya itu tidak keluar suara, teman-teman. Dan coba untuk kali ini saya setel dengan menggunakan HP dengan koneksi Bluetooth. Coba saya pairing dulu. Dan bisa teman-teman lihat di sini PMA 9507. Kita klik. Bluetooth connected. Terdengar untuk Bluetooth sudah terkoneksi. Selanjutnya saya akan berkunjung ke YouTube channel saya. Coba saya cari konten musik untuk mencobanya. Bisa teman-teman dengarkan. Untuk speaker kanan dan kiri itu hidup normal, teman-teman. Dan volumenya pun berfungsi. Dan coba kali ini saya cabut untuk speaker kanan dan kiri, karena menurut informasinya itu bassnya itu tidak keluar. Saya cabut. Sebelah sudah mati, dan keduanya sudah saya cabut, dan suaranya kini mati. Dan untuk bass memang tidak keluar ya teman-teman. Coba kita tengok ke depan. Untuk musiknya berjalan, tapi bassnya memang tidak keluar. Dan untuk speaker kanan dan kiri ini sudah saya cabut. Volume sudah saya besarkan pun memang bass tidak keluar. Kembali kita colokkan untuk speaker kanan dan kirinya. Nah, bisa teman-teman dengarkan. Oke, untuk lebih detailnya seperti apa kerusakannya, mari kita bongkar untuk speaker aktif Polytron ini. Lanjut. Dan inilah komponen-komponen yang tertanam di dalam audio system Polytron tersebut setelah saya bongkar untuk cover belakangnya. Di sini kita bisa pelajari untuk modul audio system Polytron tersebut terdapat dua blok atau dua bagian. Untuk bagian pertama ini adalah power supply. Dan untuk port kedua ini adalah port power amplifiernya. Dari sekian banyak soket yang tertanam di sini, bisa kita pelajari untuk di soket sebelah sini ini adalah input 220 AC. Soket ini adalah soket output ke speaker subwoofernya. Untuk soket yang sebelah sini ini adalah soket ke output speaker kanan dan kiri atau R dan L.
Untuk soket yang ini adalah soket input dari tone control panel depan. Dan untuk lebih detailnya, mari kita bongkar untuk baut ini. Untuk kali ini baut tersebut saya angkat dan saya posisikan seperti ini, biar kita lebih leluasa untuk mengeceknya. Selanjutnya untuk baut ini kalau saya balik, sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu baut ini. Dari baut ini bisa teman-teman lihat di sini ada garis putih ini, dan garis putih inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Sebelum garis putih ini adalah area primer, dan setelah garis putih ini adalah area sekunder. Di area primer bisa kita lihat di sini untuk test point 220-nya, masuk di test point ini. Selanjutnya masuk ke filter. Di sini ada filter, dan di sini pun ada filter lagi. Kemudian dari filter ini masuk ke dioda dan tegangan di converter menjadi 300 volt. Kemudian masuk ke elko utamanya, elko besar. Di sini teman-teman. Ini untuk elko utamanya. Kemudian dari elko ini diumpan ke MOSFET. Di sini ada MOSFET. Dan untuk tegangan 300 volt pun ini di drop dengan menggunakan R atau resistor untuk mensuplai IC PWM yang memberikan sinyal-sinyal PWM yang kemudian diinput ke MOSFET ini. Dan dari MOSFET ini memberikan isolasi ke trafonya. Coba kita balik. Dan ini trafonya. Kemudian dari trafo ini mengeluarkan output-outputnya berupa tegangan DC yang kemudian disalurkan melalui dioda. Dan setelah dioda ini difilter oleh elko-elko agar tegangan outputnya itu menjadi stabil atau tidak ripple. Kemudian dari elko ini disalurkan melalui pin out di sini yang kemudian ditransfer ke baut power amplifiernya. Sini. Mungkin kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Dan kalau saya lihat di pin outnya, saya putar. Di sini terdapat pin out, dan di pin out ini terdapat beberapa marking, dan outputnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pin out. Untuk pin 1 berdasarkan marking-markingnya itu adalah ground, pin 2 ground, pin 3 VCC, begitu juga untuk pin 4 itu VCC, pin 5 ground, pin 6 ground, pin 7 12 volt, pin 8 5 volt, pin 9 NC atau not connected, pin 10 mute. Dan untuk kasus kali ini audio system ini bisa hidup untuk speaker kanan dan kirinya, tapi untuk subwoofernya itu tidak hidup. Analisa saya tentunya untuk power supply ini tidak ada masalah ya teman-teman. Outputnya pastinya mengeluarkan tegangan-tegangan sesuai marking-markingnya. Tapi tentunya di sini saya coba lakukan pengukuran. Coba saya colokkan dan kita lakukan pengukuran tegangan. Saya sudah colokkan dan kita ukur untuk outputnya. Untuk ground saya tempelkan di sini. Selanjutnya untuk VCC yang ada di pin 3 dan 4 kita lakukan pengukuran di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk VCC-nya terukur 25 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk output yang lain, untuk pin 5, 6 tentunya saya tidak lakukan pengukuran karena itu ground. Selanjutnya 7 dan 8 harus terukur 12 volt dan 5 volt. Untuk di pin 7 terukur 17,87 volt dan itu stabil. Dan untuk di pin 8 terukur 5,277 volt dan itu stabil. Mungkin untuk di pin 7 ini terukur tinggi ya, 17,89 volt dan harusnya ini 12 volt. Bisa jadi karena ini belum ada beban, jadi outputnya itu masih 17 volt. Mungkin setelah ada beban, output 17 volt ini berubah menjadi 12 volt. Dan untuk pin 10 mute terukur minus 7,26 volt dan NC atau not connected ini nampaknya ada terukur 11,89 volt. Mungkin untuk pin ini tidak dipakai ya teman-teman, tapi outputnya itu ada. Dan untuk kasus kali ini yang pada dasarnya speaker aktif ini hidup untuk speaker kanan dan kirinya, tapi untuk subwoofernya itu mati teman-teman. Dan kita harus fokus di area power amplifiernya. Dan untuk area power supply ini saya pastikan tidak ada masalah ya. Selanjutnya kita fokus ke blok power amplifiernya. Untuk blok amplifiernya ini menggunakan 2 IC sebagai IC finalnya. Di sini kita lihat ini adalah IC TPA 3118. Begitu juga ini pun sama TPA 3118. Dan di sini ada IC SMD juga. Ini adalah IC JRC 4558. Setelah saya pelajari untuk IC TPA 3118 ini yang ngedrive ke speakernya sebagai IC finalnya. Untuk TPA ini yang ngedrive ke speaker kanan dan kiri atau R dan L melalui L atau lilitan atau kumparan ini. Dan ini adalah soket outputnya. Selanjutnya untuk TPA yang sebelah kanan ini adalah yang ngedrive ke subwoofernya dan outputnya melalui lilitan ini. Dan ini adalah soket outputnya. Untuk TPA 3118 yang mengarah ke subwoofer didrive juga oleh IC JRC 4558 yang ada di sini.
Dan untuk soket ini adalah soket input dari tune controlnya. Bisa kita perhatikan untuk soket-soketnya. Di sini ada marking ground, power amplifier L, power amplifier R, subwoofer, ground, dan 5 volt. Dan setelah saya amati teman-teman, untuk power amplifier Polytron ini memang sudah pernah dicoba untuk dilakukan usaha perbaikan oleh teman saya. Terlihat di sini sudah ada bekas solderan. Mungkin beliaunya pengen mencoba mengganti IC ini, tapi saya juga nggak tahu. Coba saya zoom di area tersebut. Nah ini teman-teman, terlihat untuk kaki-kakinya ini solderannya agak kasar ya, dalam artian kurang rapi. Dan setelah saya amati pun di sini teman-teman, di sini di test point ini awalnya tuh ada R82 ohm. Bisa teman-teman lihat di sini, awalnya itu ada R82 ohm. Dan untuk power amplifier ini saya hidupkan, itu R di situ itu sangat panas sekali ya. Dan setelah saya telusuri, R tersebut adalah VCC in yang mengarah ke JRC yang di sini, sebagai VCC in untuk IC JRC ini. Dan nggak tahu R itu hilang kemana tadi, karena memang komponennya itu sangat kecil sekali. Tadinya saya cabut untuk R tersebut, tapi nggak tahu hilangnya kemana. Intinya di jalur ini analisa saya itu ada masalah. Dan jalur ini yang menghubungkan antara VCC in 12 volt yang di drop menggunakan RSMD di sini mengarah ke IC JRC 4558 ini. Saya sudah coba lakukan pergantian untuk mengganti R biasa, tapi tetap aja dalam hitungan detik itu saat dinyalakan itu R tersebut sangat panas. Selanjutnya untuk analisa saya, bisa jadi untuk JRC 4558 nya ini bermasalah, atau bisa juga TPA 3118 nya ini. Dan di IC TPA 3118 nya ini pun overhead, dalam arti panas juga di saat power amplifier ini dihidupkan. Tapi untuk yang TPA 3118 yang area kiri, yang sebelah kiri ini sih aman-aman aja, karena memang ini tidak ada masalah ya teman-teman. Yang bermasalah tuh yang di sini. Ya mungkin untuk kali ini saya akan coba angkat untuk TPA 3118 yang sebelah kanan yang mengdrive subwoofernya ini. Bisa jadi untuk TPA 3118 nya ini bermasalah. Setelah saya angkat, kita lihat untuk R yang di sini nantinya seperti apa. Apakah untuk tegangannya tuh sudah normal? Karena di saat on, tegangan yang mengarah ke JRC 4558 nya ini ngedrop. Mungkin untuk kali ini akan saya angkat terlebih dahulu untuk IC TPA 3118 nya ini. Setelah pengangkatan IC dan kita pasang untuk R yang di sini, selanjutnya kita ukur tegangan input yang ke JRC 4558 nya. Lanjut. Mungkin saya sebelum melakukan pengangkatan untuk IC TPA 3118 yang di sini teman-teman, saya akan coba lakukan pengukuran terlebih dahulu biar teman-teman sekalian itu paham apa yang saya jelaskan di video awal, bahwasanya untuk R di sini itu panas. Dan untuk kali ini R di sini saya ganti dengan R biasa, maksud saya bukan SMD ya, seperti ini. Untuk R-nya ini posisinya menggantikan posisi SMD, terlihat nggak ya? Nah seperti ini. Jadi kaki R yang satu dapatnya ke sini dan R yang satu tuh dapatnya ke sini yang mengarah ke JRC 4558. Dan untuk sumber dari jalur ini itu bersumber dari 12 volt yang dari sini teman-teman. Coba kita ukur untuk memastikan aja. Saya gunakan range pengukuran buzzer. Dari test point sumbernya di sini 12 volt. Selanjutnya ke sini. Nah, ini teman-teman. Nah, sumbernya itu dari sini. Terdengar suara bunyi bi panjang ya. Selanjutnya setelah R ini di drop dengan R ini tegangan 12 voltnya dan masuk ke JRC ke pin 8. Nah, seperti ini. Jadi di saat on itu tegangan di sini harus terukur 12 volt sebelum R-nya, dan setelah R itu di drop mungkin menjadi kisaran 7 volt mungkin ya. Ya coba kita lakukan pengukuran. Di sini untuk melakukan pengukuran ini saya nggak berlama-lama karena memang dikhawatirkan ada efek ke yang lain, karena memang di saat on ini R ini panas ya teman-teman, selalu gosong terus. Dan coba kita lakukan pengukuran tegangan di R tersebut. Untuk range pengukuran saya rubah ke DC seperti ini, dan untuk groundnya saya tusukkan di sini dan coba kita colokan. Saya sudah colokan dan coba kita lakukan pengukuran tegangan dari tegangan sumbernya.
ya terukur 11,66 volt ya. Dan setelah R yang mengarah ke JRC itu terukur 5,7 volt dan itu goyang-goyang ya. Dan kalau saya pegang untuk IC nya ini panas teman-teman, panasnya panas banget. Saya cabut kembali, ini panas banget. Selanjutnya akan saya angkat untuk TPA 3118 nya ini, dan setelah pengangkatan kita cek kembali. Lanjut. Seperti biasa untuk mengangkat IC SMD seperti ini dengan blower, saya gunakan fluk. Kita olesin fluk dan inilah teman-teman kondisi pet TPA 3118 nya setelah saya angkat untuk IC nya, dan terlihat seperti ini. Untuk jalur yang sebelah sini masih terlihat rapi ya. Semua untuk jalur yang sebelah sini tuh memang kondisinya tuh sudah memprihatinkan ya. Mohon maaf saya bilang begitu karena memang sebelumnya tuh sudah pernah dilakukan usaha perbaikan, dan mungkin teman sayanya tersebut berusaha mencoba untuk mengangkat IC TPA 3118 nya tersebut mungkin dengan alat seadanya, dan efeknya tuh seperti ini ya. Coba ntar saya akan coba lakukan usaha perbaikan masih bisa atau tidak, karena memang kondisi jalurnya itu sudah pada rusak ya teman-teman, udah pada putus seperti ini udah putus. Dan kalau IC yang baru nantinya nggak tahu ini bisa nyampe ke sini atau enggak. Begitu juga untuk jalur yang ini. Kalau yang untuk sebelah sini sih masih bagus ya, tapi untuk jalur yang sebelah sini nampaknya bermasalah. Mungkin saya akan lakukan analisa dulu, dan atau mungkin kita lakukan pengukuran tegangan terlebih dahulu setelah pengangkatan untuk IC TPA nya. Dan coba kita colokan dan kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk groundnya saya tempelkan di sini, test point di sini kita ukur. Nah di test point ini untuk input dari sumbernya terukur 11,53 volt, dan tegangan yang mengarah ke JRC nya terukur 4,83 volt, 84 volt. Dan kalau kita ukur di VCC in IC TPA nya setelah pengangkatan IC terukur 25 volt, 25,2. Untuk VCC in yang di sini 5 volt terukur 5,24 volt. Dan untuk IC JRC nya panas atau enggak? IC JRC nya nampaknya panas juga ya teman-teman. Aduh panas juga. Mungkin JRC nya ini saya coba lakukan pergantian juga, barangkali JRC nya juga bermasalah. Oke teman-teman, setelah melalui proses yang lumayan lama tadi, saya melakukan pengukuran di area power amplifier-nya untuk jalur subwoofer-nya. Di sini saya sudah melepas untuk IC TPA 3118-nya, dan setelah pelepasan tersebut untuk IC JRC 4558 yang ini pun masih tetap panas ya teman-teman. Saya sudah coba lakukan pergantian untuk IC JRC-nya pun sama aja, dan saya mengambil kesimpulan untuk memodif power amplifier-nya ini untuk khusus jalur di subwoofer-nya. Dan saya berinisiatif untuk modul power amplifier untuk subwoofer-nya ini saya tidak akan pakai. Satu blok ini untuk subwoofer-nya ini saya tidak pakai. Dan output untuk speakernya yang di sini pun saya potong. Dan di sini saya menggunakan modul driver untuk subwoofer yang baru. Di sini teman-teman. Ini udah saya pasang. Yang ini pada dasarnya sih sama aja, cuma saya nggak mau pusing dengan mencari-cari sumber permasalahannya itu dari mana. Dan untuk modul driver subwoofer pengganti ini pun sama aja. Untuk IC utamanya ini pun memakai TPA 3118D, dan itu sama dengan yang dipakai di sini yang saya copot ini. IC nya pun sama, 32 pin. Dan di board baru ini telah terdapat pin out seperti di sini. Ini adalah inputnya, input untuk driver subwoofer yang dari tune controlnya,
dan yang 2 pad ini adalah output ke speaker subwoofernya. Dan di sini untuk VCC in ini saya ambil dari VCC in lamanya. Tapi di sini saya mencari aman aja, saya gunakan step down karena VCC in dari sumbernya itu 25 volt dan di sini saya drop untuk voltase in-nya yang ke arah IC TPA-nya ini menjadi 20 volt saja. Karena saya mencari lebih amannya aja biar IC ini lebih dingin ya. Dan coba kita lakukan pengukuran tegangan sebelum kita mencobanya. Coba saya colokkan. Sudah saya colokkan. Terdengar barusan ada suara power on ya teman-teman. Dan itu suara yang dikeluarkan dari subwoofernya. Dan untuk tegangan coba saya ukur untuk VCC in-nya. Untuk VCC in sebelum saya drop tentunya 25 volt. Mungkin di sini strobe-nya tidak kelihatan ya. Nah untuk tegangan sumbernya 25 volt. Dan setelah saya step down di sini kita ukur. Nah di sini terukur 20 volt karena memang saya drop tegangannya dengan memakai step down ini. Oke teman-teman, untuk kali ini saya sudah sembling dan saya sudah rapikan. Bisa teman-teman lihat untuk kondisinya sekarang sudah rapi. Dan selanjutnya kita coba kembali. Saya colokkan. Sudah. Selanjutnya saya tekan tombol power di sini. Bluetooth mode. Nah, Bluetooth connected. Nah, terdengar untuk Bluetooth langsung terkoneksi. Nah, memang sebelumnya sudah terkoneksi ya. Nah, teman-teman dengarkan. Untuk kali ini speaker PMA Polytron sudah hidup kembali. Coba saya cabut untuk speaker kanan dan kiri biar teman-teman tahu bisa membedakan antara sebelum dan sesudahnya. Nah untuk kali ini saya cabut untuk speaker kanan dan kiri. Dan kalau saya dekatkan untuk subwoofernya seperti ini. Terdengar ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Semoga semuanya ini bisa menjadi referensi teman-teman sekalian. Akhirnya dari saya Billy Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oplo Kodok.